Mas Daryono main ke pasar Legi, jangan lupa beli pulsa. KPDI memang super sekali, Cakep. pesertanya hebat dan luar biasa. Tepuk tangan untuk KPDI. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang waktu, saya mohon kepada Ayahanda Profesor Dr. Munawir Yusuf MSI untuk menyampaikan paparannya terkait dengan perpustakaan yang ramah difabel sehingga akan mampu menggerakkan sayap literasi untuk kaum difabilitas. Dan baru saja kemarin APK di Solo dan Indonesia menjadi juara umum. Kami persilahkan Bobo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Rohmadi, adik saya yang sangat luar biasa ini, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, mohon izin saya bahasa Jawanya didapuk oleh Bapak Rektor yang mestinya beliau akan menyampaikan secara langsung, tetapi tiba-tiba tadi pagi dapat undangan rapat Rektor Perguruan Tinggi di UI Jakarta dan kemudian menugaskan kepada saya untuk mewakili. Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Munawir Yusuf. Bapak di tayangan sudah kelihatan ya? Sampun ya? Ya, sehari-hari saya sebagai Kepala Pusat Studi Difabilitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 11 Maret. Hari ini kami diminta untuk menyampaikan tentang perpustakaan digital yang ramah difabel. Saya terus terang, kalau berbicara perpustakaan tentu Bapak dan Ibu ahlinya. Tetapi kalau diskusi tentang difabel, monggo dalam skema apapun saya siap untuk bersama-sama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, untuk tidak membuang waktu, saya ingin sampaikan bahwa ada definisi dan klasifikasi yang perlu kita pahami tentang ragam disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Jadi yang disebut disabilitas itu dikelompokkan menjadi 5 kategori. Pertama adalah disabilitas fisik, yang kedua adalah disabilitas intelektual, yang ketiga disabilitas mental, yang keempat disabilitas sensorik, dan yang kelima adalah kelompok disabilitas ganda atau lebih dari satu jenis ketunaan. Yang paling mudah kita lihat adalah disabilitas sensorik netra, karena mereka ketika berjalan biasanya membawa tongkat. Kemudian kita langsung mengetahui bahwa mereka adalah penyandang disabilitas. Tetapi ketika kita menyaksikan penyandang disabilitas rungu dan belum ada komunikasi dengan kita tidak pernah menduga bahwa mereka sebenarnya penyandang disabilitas. Baru kita tahu ketika kita sudah berinteraksi dan mengajak berbicara, ternyata mereka tidak bisa merespon. Bahkan beberapa kasus di satu sekolahan itu satu semester itu guru tidak ngerti kalau di kelas itu ada penyandang disabilitas rungu. Baru ada bisik-bisik dari teman sekelasnya, kemudian masuk kepada guru. Setelah satu semester itu mereka baru sadar bahwa di kelas itu ada siswa disabilitas rungu. Dan tentu banyak yang lain, pemakai kursi roda misalnya, sangat mudah kita kenali bahwa mereka adalah disabilitas fisik. Autis misalnya, mereka yang sulit untuk diajak komunikasi, ya, tidak ada fokus perhatian kepada kita, seakan-akan kita tidak diwongke, bahasa Jawanya, diabaikan. Itu adalah contoh
yang bisa kita kenali bahwa mereka berkebutuhan khusus atau disabilitas. Nah, Bapak dan Ibu, di luar itu banyak disabilitas yang tidak bisa kita lihat semata-mata karena kondisi fisiknya, tetapi karena memang baru bisa kita kenali setelah adanya assessment dan atau pengukuran. Misalnya disabilitas intelektual, mereka memiliki hambatan intelektual. Tentu literasi untuk matematika, IPA, dan seterusnya mungkin dia akan mengalami kesulitan. Dan perlu dukungan dari kita sekalian. Apalagi ganda, sudah tidak melihat dan tidak mendengar. Bayangkan Bapak dan Ibu, ada sekelompok teman-teman kita itu yang penyandang disabilitas ganda penglihatannya dan juga pendengarannya. Dan juga kadang-kadang ada lebih dari 2, misalnya wicaranya juga mengalami gangguan. Jadi kalau menemukan anak-anak seperti ini, tentu layanan yang kita perlukan itu tentu akan berbeda. Oke, Bapak dan Ibu, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang penyandang disabilitas, mereka memiliki hak yang sama seperti anak-anak pada umumnya untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Jadi mulai dari SD, bahkan TK, SMP, SMA, SMK, sampai perguruan tinggi, mereka punya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Tentu dengan segala komponennya, termasuk komponen layanan di perpustakaan. Kemudian yang lain dikatakan bahwa setiap penyandang disabilitas juga punya hak untuk aksesibilitas. Jadi pemakai kursi roda itu kalau mau ikut seminar seperti ini, ya harus lewat jalur yang disediakan oleh hotel ini yang landai, bukan dijunjung atau diangkat karena ada trap-trap. Kalau di hotel itu atau di tempat-tempat tertentu di perpustakaan kita misalnya, ternyata tempatnya tinggi dan tidak disediakan fasilitas bagi pemakai kursi roda gitu, maka termasuk kita ini sebenarnya belum memenuhi hak mereka dalam hal aksesibilitas. Kemudian di bagian yang lain dikatakan setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas. Alhamdulillah di UNS kami sudah ada namanya Pusat Layanan Disabilitas, itu merupakan unit layanan disabilitas seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 2016. Bahkan yang menarik lagi, pasal 44 itu dijelaskan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum. Jadi FKIP, IKIP itu seluruh program studi wajib memasukkan mata kuliah pendidikan inklusif karena lulusannya nanti dia akan menjadi guru dan ketika di sekolahan ada anak-anak berkebutuhan khusus maka mereka ini akan bisa menangani dengan baik. Kemudian khusus untuk pendidikan tinggi itu ada Permendikbud nomor 46 tahun 2017. Itu lahirnya adalah karena mungkin waktu itu Bapak Ibu pernah mendengar dan melihat video viral. Salah satu 2 dari mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi swasta di Jakarta dibully oleh teman-temannya dan karena kasus itu kemudian viral, maka orang tua yang memiliki mahasiswa disabilitas kemudian memprotes kepada Dikti dan Dikti waktu itu berpegangan pada Undang-Undang Nomor 8 2016 yang belum dijabarkan lebih lanjut ke dalam Permenristek Dikti. Maka waktu itu kami diundang oleh Pak Dirjen dan kemudian diminta dalam waktu singkat segera merumuskan Permenristek Dikti nomor 46 2017. Jadi 1 tahun setelah undang-undang lahir kita sudah punya Permenristek Dikti nomor 46. Isinya apa? Isinya adalah bagaimana kewajiban perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus atau disabilitas. Sarana dan prasarana tentu di dalamnya termasuk perpustakaan. Saya kira Pak Rohmadi
dulu pernah menjadi kepala perpustakaan UNS. Beliau sangat rajin dan berdiskusi dengan kami. Apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Bapak dan Ibu, UNS mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas di perguruan tinggi secara bertahap. Jadi tidak bisa langsung dipenuhi semua kebutuhannya. Misalnya pertama, bangunan diusahakan aksesibel bagi teman-teman difabel. Penyediaan lingkungan dan sarana prasarana yang ramah difabel. Penerimaan mahasiswa baru khusus jalur disabilitas. UNS membuka itu. Hari ini kami punya 63 mahasiswa disabilitas dari berbagai jenis dan berada di berbagai fakultas di UNS. Kemudian ada beasiswa khusus bagi mahasiswa disabilitas. Kami juga menyediakan pendampingan kepada mahasiswa disabilitas melalui teman sebaya, relawan yang kita latih dan kemudian mereka kita terjunkan untuk mendampingi para mahasiswa disabilitas. Saat ini Bapak dan Ibu, UNS mengembangkan standar pendidikan tambahan di luar standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh kementerian. Hal ini karena UNS sudah menjadi PTNBH, maka standarnya dinaikkan lagi lebih sedikit dari standar nasional pendidikan pada umumnya. Salah satunya adalah membuat standar kampus benteng Pancasila. Jadi UNS ini ada semua tempat ibadah untuk agama yang diakui di Indonesia itu ada di kampus UNS. Maka disebut sebagai kampus benteng Pancasila. Yang kedua adalah mengembangkan standar kampus yang inklusif, ramah disabilitas. Ini sudah dicanangkan oleh Bapak Rektor. Yang ketiga adalah standar kampus yang sehat. Dan yang keempat adalah standar kampus hijau. Ini merupakan tambahan dari standar pendidikan yang dikembangkan di UNS. Beberapa hal yang sering menjadi kendala kita. Misalnya ini ada jalur pemandu yang seharusnya ada di berbagai tempat, ya, di lingkungan kampus maupun di tempat-tempat fasilitas publik itu. Kami pernah diprotes oleh mahasiswa tunanetra karena meskipun sudah ada jalur pemandu, tetapi daun-daun dan batang-batang pohon-pohon itu bergelantungan setinggi anak kecil. Jadi kalau mahasiswa itu kalau sudah betul melewati jalur disabilitas, tetapi karena dia tunanetra dia tidak tahu kalau di depannya ada batang-batang atau pohon-pohon yang bergelantungan. Jadi kami diprotes. Satu saat juga ada mahasiswa yang memakai kursi roda. Selama 6 bulan dia kuliah di lantai 3. Jadi setiap pagi digotong teman-temannya ke lantai 3. Kemudian kalau sudah selesai kuliah baru digotong lagi turun ke bawah. Rupanya tidak ada orang yang merasa itu sebagai sesuatu yang aneh. Tetapi baru ketika itu konangan wartawan dan kemudian ditulis masuk koran bahwa mahasiswa pemakai kursi roda tidak mendapatkan fasilitas yang aksesibel di kampus itu, maka kemudian terperangah. Oh ternyata kita harus memfasilitasi mereka. Dan jalan keluarnya apa? Tidak harus dibuatkan lift ke lantai 3. Juga mungkin tidak harus dibangun khusus rem yang menuju ke lantai 3. Tetapi bisa dengan cara misalnya setiap kuliah yang ada pemakai kursi roda maka dipindah di lantai 1. Sudah cukup. Itu menggambarkan adanya keberpihakan kita. Banyak sekali kasus-kasus Bapak dan Ibu sekalian. Ini beberapa, mungkin slide berikutnya monggo, beberapa gambar yang dilakukan UNS dalam rangka menyiapkan calon-calon pendamping. Ada pendamping untuk juru bahasa isyarat, ada juru pendamping untuk tunanetra yang harus paham tentang orientasi dan mobilitas. Bayangkan Bapak dan Ibu kalau ada teman-teman Bapak dan Ibu di penjaga front office perpustakaan itu yang datang tunarungu, iya, itu di tengah-tengah kesibukan melayani yang lain mungkin tidak sabar ya. Kui ngomong apa, kui gitu kira-kira bahasa Jawanya. Bicara apa gitu kira-kira gitu. Kalau tidak kita siapkan teman-teman kita di perpustakaan itu betul-betul mengunci dia tidak akan bisa akses untuk
mendapatkan informasi yang bermanfaat dari keberadaan ilmu yang ada di perpustakaan itu. Jadi betul-betul perpustakaan digital ramah difabel menjadi kebutuhan kita dan kebutuhan anak-anak bangsa ini. Itu bukan karena kita kasihan, tetapi mereka adalah hak untuk mendapatkan akses itu. Monggo, ini saya mendukung sekali seminar atau konferensi seperti ini supaya kita menjadi berperspektif disabilitas. Karena sekarang eranya sudah era hak asasi manusia, bukan lagi eranya kasihan, tetapi sudah hak asasi manusia. Jadi pemenuhan hak ini ada di semua lini, ada di semua institusi dan di lembaga-lembaga pemerintah maupun publik gitu. Ini ada beberapa hal yang kita lakukan pendampingan, misalnya bagaimana mendampingi penyandang disabilitas dalam karir mereka ke depan. Itu juga harus kita arahkan. Kemudian ini satu contoh, UNS memberikan bantuan laptop ya dan beasiswa kepada hampir seluruh mahasiswa disabilitas yang kesulitan untuk membayar UKT. Itu Pak Rektor sudah menjanjikan. Kita carikan dana. Semua mahasiswa disabilitas harus bebas dari UKT. Ini bagian dari bentuk kepedulian. Dan tentu di perpustakaan-perpustakaan yang besar harusnya juga menyediakan akses-akses yang terbuka dan bebas biaya bagi mereka. Saya beberapa kali di Jepang, Amerika, di setiap perpustakaan itu ada fotokopi, dan ternyata ketika kita mendapatkan buku yang baik itu mau fotokopi di situ senang-senang kita, oh bukunya bagus sekali, kita fotokopi sendiri karena kita harus melayani diri kita sendiri, jadi menggunakan sendiri. Ternyata hanya boleh satu bab. Bab berikutnya sudah tidak bisa difotokopi. Bukan dilarang tapi sudah sistem fotokopinya sudah begitu. Bagaimana di tempat kita? Oh, mungkin sebagian sudah ada, sebagian masih jauh. Ini juga beberapa slide berikutnya ya, beberapa tempat yang aksesibel di UNS. Kemudian toilet khusus dan kemudian, ini beberapa tempat. Contoh misalnya ini ada jalur ya, guiding block untuk tuna netra yang sering menurut tukang yang mengerjakan katanya dianggap sebagai hiasan. Jadi mereka nggak ngerti sehingga kadang-kadang jalur itu ujungnya itu jurang, ujungnya itu tiang listrik gitu, ujungnya itu tembok gitu. Jadi tidak dibelokkan gitu. Jadi kalau ada tiang di situ, itu ya berikutnya di sana ada jalur lagi. Jadi karena nggak paham, maka kemudian dibikin seperti itu. Tentu kalau ini digunakan penyandang tunanetra, dia akan kejebles-jebles dalam bahasa Jawanya, kejeduk-jeduk bahasa Jawanya ya, karena ada hambatan yang tidak kita hilangkan. Kemudian ini di UNS juga ada jalur pedestrian, itu kira-kira 2 sampai 3 kilo panjangnya. Itu untuk menyediakan akses pemakai kursi roda dan juga pejalan kaki termasuk lansia dan ibu hamil. Ya, karena kalau tidak disediakan itu, maka dia akan selalu berdempetan dengan mobil yang saling berjalan di situ. Ini contohnya gitu. Nah, Bapak dan Ibu, UNS merupakan kampus inklusif. Tahun 2013 pernah mendapatkan award dari Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu kampus inklusif terbaik di Indonesia. Dan terima kasih. UNS juga pro difabel. Beberapa indikator misalnya kami punya pusat studi difabilitas dan belum semua perguruan tinggi menyediakan ini. Data terakhir yang kami peroleh dari 4.500 perguruan tinggi di Indonesia, itu hanya ada 36 perguruan tinggi yang memiliki unit layanan disabilitas. Jadi masih sedikit sekali. UNS juga punya program studi PLB, pendidikan luar biasa, yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an. UNS juga punya ciri khas sebagai kampus benteng Pancasila, yang menggambarkan sebagai kampus yang toleran
dan kampus yang ramah terhadap keberagaman, termasuk ramah terhadap disabilitas. Meskipun kadang-kadang kita kaget, katanya sudah ramah difabel, tapi semua tempat ibadah itu, kalau mau naik ke sana, itu ada trap-trapnya bertinggi sekali gitu. Jadi menjadi perhatian kita. Jadi harus kita perhatikan yang seperti itu. Kemudian UNS juga membangun perpustakaan digital untuk difabel. Itu sudah dimulai sejak Pak Rohmadi. Kami punya sudut, namanya sudut difabel, ruang khusus untuk itu. Meskipun belum berfungsi secara optimal. Saya kira ini kritik juga bagi kami, otokritik saya, bahwa kami sudah menyiapkan ruang itu, tetapi belum bisa difungsikan secara maksimal. UNS juga mendorong atlet difabel. UNS tahun ini yang ikut para game, itu di Solo, itu ada 6 mahasiswa difabel UNS yang semuanya mendapatkan emas dalam berbagai cabang olahraga. Ini menggambarkan, ya terima kasih, menggambarkan bahwa ketika teman-teman difabel itu diberi kesempatan, diberikan ruang yang cukup dan lingkungan sosial itu memungkinkan mereka bisa berpartisipasi, mereka bisa berprestasi seperti kita. Jadi jangan underestimate terlebih dahulu bahwa yang disebut penyandang disabilitas adalah orang-orang yang selalu memberatkan dan menyulitkan kita. Bukan. Mereka bukan beban bagi kita. Bahkan mereka juga tidak suka kalau setiap saat mereka ditolong. Yang mereka butuhkan adalah berikan kami kesempatan dan sediakan lingkungan yang memungkinkan saya bisa mencapai titik itu. Maka dia akan bisa berprestasi. Ini beberapa contoh cabang atletik yang dihasilkan dalam kegiatan para game yang baru saja ditutup kemarin. Tanggal 29 September 2021 kami menandatangani kerjasama dengan BLBI, Balai Literasi Braille Indonesia, Kementerian Sosial, dan kemudian menghasilkan sudut difabel di perpustakaan pusat yang intinya sebenarnya dari balai itu semua buku Braille yang ada dan fasilitas lain itu akan dititipkan di perpustakaan-perpustakaan perguruan tinggi. Tetapi katanya ada kebijakan baru sehingga hanya sebagian yang bisa kita kembangkan di UNS. Kemudian insya Allah tanggal 17 Agustus besok ya, setelah upacara 17 di rektorat di lapangan, insya Allah UNS akan meluncing UNS Inclusion Metric. Jadi semacam pengukuran inklusivitas perguruan tinggi. Seperti halnya kalau di UI ada UI Green Metric, ya, yang mengukur tentang tingkat hijaunya kampus, ya. Tapi kami mengukur seberapa tinggi tingkat inklusivitas kampus di perguruan tinggi. Insya Allah Pak Rektor dan beberapa menteri sudah memberikan greeting, ucapan selamat kepada UNS dalam rangka launching UNS Inclusion Metric tanggal 17 Agustus 2022. Demikian juga tahun 2019, sejak 2019 UNS sudah menyelenggarakan seleksi mandiri khusus jalur disabilitas. Jadi setiap tahun ada sekitar 50 sampai 60 calon mahasiswa baru disabilitas dan kita seleksi tanpa ujian tertulis, cukup dengan wawancara dan portofolio. Mereka akan diberikan kesempatan untuk kuliah di UNS. Bapak dan Ibu sekalian, ini beberapa slide berikutnya menggambarkan pojok difabel yang dimiliki oleh UNS. Jadi nanti kalau Bapak sempat ke sana jangan nengok ini dulu karena ini baru ruangan, isinya sedang kita kembangkan bersama. Nah, apa itu pengertian perpustakaan digital? Saya kira tidak akan saya bahas, ahlinya sudah panjenengan semua. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kehadiran teknologi digital itu menjadi sebuah harapan bagi para penyandang disabilitas untuk kemudahan akses terhadap sumber-sumber pengetahuan yang lebih merata dan berkeadilan bagi semua. Nah, perpustakaan digital akan semakin ramah bagi difabel. Bagi tunanetra, mereka dapat mengakses sumber-sumber pustaka yang telah direkam ke dalam video digital atau melacak referensi melalui aplikasi JOS.
Jadi ada aplikasi khusus untuk tunanetra. Jadi kalau dia menggunakan komputer aplikasi JOS itu, maka mereka akan bisa mengakses semua literatur yang ada. Bagi tunarungu, dengan perpustakaan digital juga dapat mengakses semua sumber literasi yang telah dikembangkan menjadi audiovisual berbasis bahasa isyarat. Hari ini kami sedang melakukan pengembangan aplikasi merubah suara guru dan dosen menjadi bahasa isyarat di dalam layar handphone. Mudah-mudahan kalau nanti sudah kami patenkan, maka setiap dosen mengajar atau guru mengajar seperti ini, mahasiswa atau siswa tinggal melihat handphone yang dikatakan guru itu apa, itu sudah muncul bahasa isyaratnya. Nah, teknologi asistif seperti ini sangat penting, nanti bisa dipakai petugas perpustakaan. Kalau menggunakan aplikasi ini, maka mereka sedang ngomong apa itu sudah muncul di sini, ada tulisan yang mereka omongkan dan sebagainya. Atau bahasa isyarat itu bisa dirubah ke dalam bahasa tulisan yang bisa dipakai oleh orang non tunarungu gitu. Kemudian bagi pemakai kursi roda tidak perlu harus menelusur lorong-lorong almari pustaka untuk mencari buku yang biasanya sempit, kursi roda tidak bisa masuk ya. Cukup datang ke Difabel Corner yang disediakan di setiap perpustakaan tadi. Jadi di situ pemakai kursi roda masuk, kemudian membuka laptop dan dia bisa akses ke berbagai tempat. Berapa menit, Dek? Ya. Oke, 5 menit lagi. Slide-nya masih 15 ya, enggak apa-apa. Saya pernah punya kasus mahasiswa pemakai kursi roda menelusur lorong perpustakaan, kemudian dia melihat ke atas dan ada buku yang bagus. Dan kemudian dia membawa cutek itu atau apa namanya Mas? Kayu untuk menjatuhkan buku itu. Tetapi akhirnya menjatuhi kepalanya. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga dan itu menyulitkan. Maka sebenarnya ada teknologi asistif kursi roda yang dikasih tangga yang memungkinkan dia bisa disetel gitu untuk naik mengambil buku ke atas. Tetapi dengan digital mereka cukup datang di sudut di situ ya, di sudut difabel mereka bisa mendapatkan akses yang lebih luas. Ini beberapa resources di perpustakaan UNS yang bisa diakses, saya kira banyak. Dan ini gambar-gambar yang kemarin saya ambil di perpustakaan, ini masih sama dengan dulu Pak Rohmati ya. Tapi ini luar biasa Pak Rohmati ini membuat perpustakaan menjadi nyaman 24 jam mereka belajar di situ. Dulunya enggak pernah. Ini beberapa akses. Nah, ini ada lorong ya, rak-rak buku untuk yang sangat menarik, tetapi ini kalau kursi roda mau masuk masih belum bisa. Ini gambar berikutnya. Ini yang menarik. Sekarang di UNS di perpustakaan pusat ada tempat baca, tempat rapat, tempat untuk diskusi. Itu sangat nyaman sekali. Di situ gambarnya kelihatan enggak ya di sana ya? Iya, di gambar berikutnya, di slide berikutnya. Yang Pegadian, yang Pegadian. Nah, ini di belakang saya. Slide berikutnya lagi. Yang Pegadian, ya, Mas. Ini contohnya lagi di belakang saya lagi. Ya. Nah, ini bisa orang-orang yang difabel itu dari kursi roda dia bisa kelekaran di situ, bisa santai di situ dan nyaman membaca di situ. Diskusi dengan temannya nyaman sekali. Ini perpustakaan yang menurut saya sangat luar biasa dalam fasilitas untuk teman-teman difabel gitu. Dan ini adalah contoh lift di kantor kami di rektorat yang ternyata untuk bisa masuk kursi roda tetapi tidak bisa swing di dalam. Jadi kalau dia sudah masuk ya keluarnya mundur. Itu. Ini ya alhamdulillah sudah ada itu untuk masuk di lantai 2 dan lantai 3 gitu ya. Tapi ini sebenarnya kurang luas. Ini gambar yang kami ambil gitu ya. Ini dosen ini, yang saya ambil itu dosen sudah hampir profesor sebentar lagi insya Allah. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang dibutuhkan mahasiswa difabel? Pertama adalah lingkungan yang aksesibel, ini yang dibutuhkan. Yang kedua, pelayan yang ramah dan membimbing. Jadi di beberapa tempat itu kalau ada mahasiswa pemakai kursi roda atau ada mahasiswa pemakai tongkat tunanetra gitu, itu petugas perpustakaan itu sebelum anak itu sampai di front office sudah ada yang menjemput ke sana
membutuhkan apa, kita tanya, dicarikan tempat tersendiri, tidak perlu ikut ngantri di tempat ini. Beberapa teman begitu pelayanannya. Bukan justru kita besengut karena kita menangani yang lain. Jadi harus ada upaya itu, ramah dan membimbing. Kemudian mereka membutuhkan web informasi digital. Jadi kalau bisa mereka itu ingin ada web khusus untuk penyandang difabel, informasi pengumuman apapun di suatu perguruan tinggi, di perpustakaan itu bisa diakses dengan mudah tanpa mereka harus tanya kepada orang lain. Ada informasi pinjaman buku, ada informasi buku baru, ada informasi PPT dosen mengajar mata kuliah ini, ada informasi tentang Merdeka Belajar, bisa mengambil SKS kemana dan seterusnya. Itu dibutuhkan. Kemudian buku-buku bahan ajar yang digital. Jadi sebenarnya ini PR besar bagi pustakawan ya. Kemudian ada blog dosen yang berisi PPT, materi kuliah dan tugas-tugas setiap dosen, buku referensi wajib sesuai mata kuliah, dan komputer khusus yang bisa mengakses kebutuhan referensi digital. Ini menjadi salah satu tugas dan tantangan besar bagi perpustakaan di seluruh Indonesia dalam rangka menciptakan perpustakaan digital yang ramah difabel. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, ini beberapa gambar contoh ya. Misalnya Kurzweil itu ada perangkat lunak pembaca teks untuk hambatan penglihatan yang dapat diimport ke dalam audio. Jadi nanti difoto kemudian dipindahkan ke dalam layar dan mereka akan bisa bersuara dan kemudian mereka akan bisa mengerti gitu. Ada juga program JOS untuk tunanetra tadi. Kemudian ada Zoom Text yang bisa memperbesar huruf dan dapat digunakan oleh low vision untuk membaca tulisan-tulisan yang kecil, termasuk melihat judul-judul buku yang tertera di rak buku. Ada Talking Books, itu untuk tunanetra. Jadi buku yang sudah ditranslate ke dalam format audio untuk mempermudah disabilitas dengan hambatan penglihatan untuk mengakses buku di perpustakaan. Kemudian ada DC Player, ini juga untuk tunanetra. Dan ada juga untuk yang tunarungu, ada corner bahasa isyarat untuk peraga belajar melafalkan huruf hingga mampu membaca. Kemudian terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.